Halo semuanya, balik lagi bersama Lilil. Jadi untuk video kali ini aku mau bahas tentang makeup collection aku. Sebelumnya aku udah pernah bikin makeup collection aku, cuma itu kayak makeup yang aku bawa kemana-mana gitu. Dan itu di satu pouch doang. Tapi sekarang ini ada 2 pouch karena collection aku bertambah dan mostly ya mayoritas koleksi aku udah di sini. Jadi emang gak semuanya sih, cuma aku mau share aja gitu. Kayak kebanyakan yang aku pakai tuh apa sih? Dan aku syuting ini nggak pakai tripod, nggak kayak video kemarin, jadi agak susah juga buat ngerekamnya. Ya semoga berjalan lancar ya. Ini dia makeup collection aku. Kenapa aku ganti pouch? Karena tuh ini tuh ada dua kompartemen ya, jadi bisa buat ya yang bulky di sini dan bisa buat brush di sini. Kalau kemarin kan kayak tempuh jadi satu ya, kalau sekarang kan terpisah, jadi makanya aku ganti pouch. Dan ini sebenarnya kayak pouch yang udah kotor ini tuh aku nemu karena udah nggak muat lagi di sini, jadi aku tambahin ke sini. Nah jadi mau mulai share dari mana dulu ya? Kayaknya complexion dulu kali ya. Ini produk complexion yang aku punya, yang sering aku pakai. Mungkin ini kecuali ini ya, ini agak jarang. Jadi segini aja, mungkin nggak segini aja sih, karena ini udah cukup lah ya buat sehari-hari. Karena ngapain sih beli-beli banyak. Jadi ini ada cushionnya something, ini yang human. Aku pakai shade Charlotte. Ini tuh untuk kulit oily ya. Jadi ini tuh cushionnya finishnya mungkin bisa dibilang velvet matte kali ya. Jadi nggak dead matte gitu. Memang khusus untuk kulit oily ya. Cuma gimana ya, kepikiran untuk ganti sih cushion ini karena kayak gampang cakey pada aku makainya dikit aja, atau akunya yang salah skin prep atau gimana. Sorry, banyak back sound. Jadi ya aku mau ganti ke cushion lain, cuma aku belum tahu mau ganti kemana karena aku nggak begitu update soal dunia permakeupan dan skincare juga sih, karena aku pakai gitu-gitu aja ya. Jadi bingung juga mau ganti ke yang mana nih nanti ya. Tapi untuk sekarang ngabisin dulu sih yang ini. Ini shade Charlotte ini sebenarnya cukup pas buat skin tone aku, cuma bukan cukup pas, malah pas banget sih. Mungkin agak sedikit kegelapan dikit dan dia kayaknya oksidasi deh. Oksidasi nggak sih? Let me know ya, karena aku bisa aja salah. Ya kayaknya aku mau ganti shade deh. Ini kan shade N02 ya, Charlotte tuh N02. Kayaknya aku mau ganti ke Nina deh, karena kayaknya ini kegelapan di aku. Ini aku jarang pakai karena menurut aku something ini udah cukup mengcover ya. Ini aku punya yang SK concealer yang shade custard. Kayaknya ini juga kegelapan dan dia agak cakey di aku. Jadi aku jarang pakai tuh karena ini cukup cakey gitu loh. Ya aku juga bingung cakey-nya kenapa, apa karena skin prep aku yang salah atau gimana. Aku kurang serk sama concealer ini, kayaknya aku mau ganti. Cuma masih nanti sih, karena aku masih harus habisin, sayang banget udah beli segini. Harusnya aku beli yang mini aja ya. Jadi aku jarang pakai ini. Nah terus untuk loose powdernya aku pakai yang Teratu. Di video sebelumnya aku bilang kalau ini loose powder terbaik ya. Cuma setelah aku lihat video orang di YouTube dan belajar lagi, ternyata aku baru tahu kalau loose powder yang bagus itu adalah loose powder yang finishnya tuh justru nggak kelihatan powdery gitu loh, justru malah katanya nyatu sama kulit. Dan ini loose powder yang sebenarnya cukup nahan minyak, tapi finishnya tuh powdery banget, kayak kelihatan banget kalau kamu tuh bedakan gitu. Jadi ya setelah aku tahu tentang hal itu, aku kayak oke lah untuk ngabisin ini dulu, baru nanti mau ganti loose powder. Tapi ini nggak jelek kok, karena ini tuh bisa nahan minyak gitu loh, dan itu lumayan gitu. Ini Lux Crime 2K, aku pakai shade custard. Ini tuh bagus ya, serius bagus. Dia tuh finishnya tuh cakep banget, saking cakepnya. Kalau misalnya aku lagi buru-buru makeup, aku tuh bisa aja pakai ini doang, saking bagusnya. Jadi cuma pakai bedak ini doang, terus pakai setting spray, bagus banget, ketahanannya bagus. Dan setting spray harus setting spray yang khusus ya, karena dia aku kasih tahu di akhir video. Ini serius bagus banget, cuma kayaknya ini kegelapan, terlalu kuning juga, dan dia kayak oxidize juga. Nggak tahu dia ada SPF-nya nggak sih? Nggak ada ya, kayaknya kalau yang baru dia ada SPF-nya. Ini nggak ada. Tapi ini agak kuning gitu. Kayaknya aku mau beli yang shade yang lebih terang dikit, tapi nggak tahu. Aku mau ngabisin ini dulu karena ini masih banyak. Jadi ini tuh baru dibeli kayak awal tahun ini gitu, atau akhir tahun kemarin gitu. Jadi ini masih baru, jadi dan udah lumayan kepake banyak. Kayaknya mau ngabisin ini dulu, baru nanti mau ganti shade. Tapi yang jelas ini rekomen banget sih, karena bikin
kulit tuh mulus dan coveragenya oke. Nah ini untuk dekoratifnya, sebenarnya aku tadi mau nunjukin yang liquid aja dulu, tapi udah sekali aja sama yang powder blush ya. Untuk highlighter pakai something Hello Potion, ini shade yang quartz. Ini bukan highlighter yang langsung duar gitu kayak blinding gitu. Ini highlighter buat kamu yang suka untuk tampilan highlighter yang natural gitu, yang kayak glow from within, bener-bener natural banget kan. Dan ini kan dipakainya sebelum bedak ya, bisa juga sih di atas bedak, cuma memang harus hati-hati. Tapi kalau aku pakai ini di atas Lux Creme to Waking nggak apa-apa sih. Ini Wardah Color Fit Cream Brush yang shade Ethereal Rose. Ini susah banget dicari di mana-mana. Bener-bener aku nyari banget shade ini karena katanya ini shade yang pink ya. Tapi meskipun namanya Ethereal Rose dan warna packagingnya kayak manis sekali, nyatanya ini tuh warnanya as you can see, jadi ini tuh dari warna pennya kelihatan agak ungu gitu, jadi bukan pink gitu kayak di swatchesnya Wardah gitu. Nanti aku kasih lihat swatches di tangan aku deh, swatches blush yang aku pakai. Jadi ini tuh agak ungu, jadi aku kayak agak kecewa sih karena ini kayak hype banget dan ini tuh sold out di mana-mana, online shop pun juga nggak punya. Jadi ya udahlah. Ini juga newest collection, ini SK Wonder Crush Serum Liquid Blush. Jadi beda sama ini yang cream, ini liquid. Ini shade Icons Only. Ini lebih enak dipakainya sih kalau karena dia kan ada aplikatornya tuh kayak Dove aplikator yang lembut banget, jadi bisa langsung ditotol di pipi terus langsung aja blend gitu, jadi enak banget dan cukup pigmented. Nanti aku kasih juga swatchesnya di tangan aku ya. Nah beda sama ini yang ada color fit, ini tuh pink, ini tuh bener-bener pink. Jadi aku cukup seneng, cuma aku tuh lagi di masa transisi ya. Jadi sebenarnya tuh aku dulunya tuh peachy, anaknya tuh peachy, coklat banget. Tapi sekarang lagi nyari yang pink, blushnya pink, lip productnya pink. Jadi ini aku beli dua itu karena aku lagi dalam masa transisi itu gitu. Tapi masih kurang cool. Bilangnya ini cool tone ya, pink yang cool tone. Tapi ini kurang cool tone menurut aku. Ini banyak banget kalau nggak salah. Netonya 6 gram. Jadi ngabisin ini bakal susah sih karena ini cukup pigmented. Ini kelihatan dari bayangannya. Halo, ini press powdernya Emina yang Chiclet. Ini shade Marshmallow Lady. Ya, ini masih kemasan lama karena aku belinya udah mungkin tahun lalu kayaknya. Nggak tahu sih kalau formula yang sekarang itu udah upgrade atau belum. Ini masih bagus kok menurut aku. Shade Marshmallow Lady ini aman buat menyangkut warna kulit dan juga buat pemula. Ini masih agak peachy ya, tapi aku masih pakai kok. Ini YOU Simplicity yang flash blush, shade apa ini? Sweet Apricot. Ya dulu di sini kayaknya sempat hype deh. Cuma ini kan peach banget ya. Sekarang aku kan anaknya pink, jadi aku udah mulai jarang pakai ini. Cuma ini warna peachnya bagus kok. Emang agak gelap karena aku nggak pakai bronzer, jadi langsung skip ke mata aja ya. Dan aku juga mata nggak lengkap karena aku nggak pakai eyeliner sama mascara karena nggak bisa. Nggak bisa cuy. Jadi aku tuh kayak iri banget loh sama orang yang bisa pakai eyeliner dan mascara dengan gampangnya gitu. Sebenarnya aku nggak bisa. Ya udahlah. Jadi ya pakai yang ada aja. Ini untuk pensil alis. Aku pakai something yang browish. Ini kalau nggak salah pensil alisnya yang lama ya. Ini shade apa sih? Ini shade grey brown ya. Pensil alis ini nggak begitu pigmented, dia agak keras ya. Aku lebih suka nge-build alis aku daripada tiba-tiba pigmented dan aku harus kontrol gitu. Ini pensil alis yang bisa dipakai untuk pemula dan juga untuk orang yang masih belajar ngalis gitu. Untuk eyeshadownya, ini eyeshadow, oh my god, sebenarnya ada yang kelupaan. Aku tuh lupa kalau aku punya ini. Ini bahas ini dulu ya. Jadi ini tuh Wardah Color Fit Quad Eye Palette shade Sunlit Blaze. Aku bahas ini dulu karena menurut aku ini palette yang tidak rekomen. Mohon maaf ya. Karena meskipun shade-nya cakep, tuh warnanya cakep-cakep dan aku udah lumayan make gitu ya. Tapi jujur aja ini susah untuk di blend menurut aku dibandingkan dengan palette lainnya. Itu agak susah gitu.
apalagi warna gelapnya. Jadi kalau ini tuh gampang ya warnanya, jadi kalau misalnya mau gradasi tuh agak susah gitu loh dicampur sama warna ini gitu. Jadi aku paling sering pakai warna ini. Ini sebenarnya shimmernya bagus tapi nggak terlalu nyala. Nah ini SK Trio Eyeshadow yang shade Shooting Stars. Aku memang sengaja beli ini karena ngincer warna ini, ngincer warna pinkish ya. Aduh kecolek. Jadi ini pinkish agak mauve yang netral gitu, dan ini shimmernya warna terang, dan ini warna coklat gelapnya. Aku cukup happy sama shimmernya karena shimmernya warna terang ya. Kalau ini pinknya netral, di aku skin tone aku ya kurang keluar warnanya, jadi harus dilapis-lapis supaya keluar warnanya. Tapi kalau ini dipakein blush, warnanya tuh cantik banget. Aku pernah iseng kan, karena kayak kok ini warna di pennya kayaknya bakal soft gitu, sementara aku memang nyari blush yang soft kan sebelum aku beli liquid blush dan cream blush yang aku punya sekarang. Jadi aku coba pakai ini dan hasilnya tuh kayak agak lebih nyala. Ini eyeshadow, ada yang glinding. Eyeshadownya Saint Sandra, Romeo dan Juliet. Ini kayaknya kurang hype ya produknya. Ini juga aku nemu karena ya masih pencarian eyeshadow warna pink ya. Jadi aku beli aja. Setelah swatch kayaknya gampang di blend dan warnanya juga warm. Jadi dan shimmernya juga oke, nyala gitu. Jadi aku beli. Tapi ini pinknya cukup warm. Oh iya, warna merahnya ini dia agak susah di blend, jadi agak patchy gitu. Jadi aku jarang pakai warna merahnya. Cuma shimmernya ini, shimmer 2 ini cakep banget. Ini bisa buat dipakai buat jadi eggyosal sama inner eye corner. Ini bisa jadi topper yang pink ini jadi topper, cakep banget. Dari semua produk ini yang paling aku rekomen itu yang ini. Paling aku rekomen ini tuh Second Date Mermaid Tears shade Ocean Glimmer. Ini cakep banget jadi topper, cakep banget. Jadi tuh kayak tampilan mata kamu tuh jadi kayak wet, jadi kayak basah gitu. Cuma memang makanya tuh jangan langsung di mata ya. Jadi kayak dibuka dulu, terus olesin di tangan dulu dikit, terus ambil dari tangan, terus di blend pakai tangan, baru di usap ke mata gitu. Ini jadi topper, cakep banget, rekomen. Dan kayaknya nggak kurang hype ya produk ini. Ini tuh bagus banget loh, please beli. Kalau suka looks mata yang basah gitu dan nyari topper, ini produknya cakep banget, rekomen. Jadi ini setengah dari reproduksi ini tuh baru ya, jadi belum bisa kasih review terlalu banyak. Ini Next Crime Lip Stain Ultra Light Lip Stain shade Latte. Aku beli ini karena aku waktu itu masih di masa-masa anaknya coklat banget, yang coklat peachy, jadi aku beli shade Latte. Tapi jujur ya, meskipun aku udah warnanya bukan selera aku lagi, tapi ini formulanya bagus. Jadi tuh formulanya tuh dia tuh agak basah ya, nggak tahu punya kayak liquidy gitu, dan ringan dipakainya, bener-bener ringan banget. Jadi kalau misalnya lagi mau kemana-mana dan mau makeupnya yang terasa ringan, yang tipis-tipis aja, ini jadi my go-to lip product. Tipis aja stainnya, cuma aku nggak keberatan untuk ngeaplikasikan ini lagi karena ini ringan banget. Warnanya sih nanti aku include ya, shade nanti swatches dari lip products yang aku pakai di samping aja pokoknya ya. Nanti aku kasih tahu. Ini coklat latte, ini bener-bener coklat, cuma memang bukan yang termuda, jadi ini bisa masuk di medium skin tone. Terus ada sampingnya umbrella. Ini shade, ini umbrella kan ya, ini shade Dose. Ini tuh aku nggak beli, ini aku dapat. Jadi pas beli kursnya something, mereka lagi ada promo, dapat segala macam. Ini salah satunya. Ini warnanya tuh pink. Nah, menariknya aku dapat ini tuh pas aku belum di transisi, belum masa transisi. Jadi kayaknya warna ini sih yang bikin aku merasa, oh ternyata gue tuh pakai pink cakep juga loh gitu. Karena itu warnanya pink banget. Nanti aku kasih include shade-nya ya. Untuk stain ya kayaknya paling stainnya paling sheer ya di antara mungkin lip tint yang lainnya, tapi warnanya bagus dan ringan juga.
Jadi aku nggak keberatan mengaplikasikan ulang berkali-kali, nggak masalah, karena ini tiga ringan dan kemasannya kecil gitu loh. Enak banget ringkes dibawa kemana-mana. Cuma mungkin saking kecilnya aku lupa kalau aku punya ini. Ini BLP Lip Gel shade Daylily. Ya aku beli ini waktu masih anak yang kecoklatan, pici-pici gitu. Ini kayak pakai lip gloss. Aku nggak tahu sih, nggak pernah pakai lip gloss. Aku pernah punya lip tint yang gel, tapi tidak se glossy dan tidak selengket ini. Ini kayaknya warna paling sheer mereka deh. Tak bisa bilang sheer sih, karena menurut aku BLP itu pigmentasinya tuh nggak pernah main-main kayaknya. Dari complexion sampai lip products. Tapi ini jadi natural banget. Warnanya tuh orange. Nanti aku kasih lihat deh warna swatchesnya. Jadi ini tuh warnanya orangey coklat gitu, tapi agak dominan orange dan dia muda. Jadi kalau yang punya pinggiran bibirnya menghitam, agak hitam, kayaknya nggak ke cover deh sama ini. Stay-nya juga natural banget. Jadi ya kalau yang pengen warnanya agak ngejreng, pigmentasinya bagus, stay-nya juga bagus, kayaknya ini bukan shade yang kamu cari, karena ini bener-bener natural. Ini makeover lip crayon yang shade Sky. Gue yakin kalau hampir semua orang kayaknya yang suka ombre punya shade ini, karena ini shade yang cakep banget, peachy, nude, tapi nggak nude banget, just enough nude untuk jadi base ombre. Tapi memang bukan yang transfer proof, bukan yang tahan lama. Dan kalau misalnya bibir kamu agak kering, ini agak emphasize bagian bibir yang kering itu. Tapi ini warnanya memang bagus banget. Nah ini ada lip glaze. Aku punya 2 shade. Makeover lip power stay glaze shade Never. Jadi aku beli ini duluan sebelum beli yang ini. Ini tuh warnanya, nah aku udah mulai anak pink ya. Jadi aku beli ini berharapan kalau aku akan menemukan pink yang aku mau, yang sesuai dengan aku. Tapi ini warnanya memang agak gelap ternyata. Waktu itu pas beli tuh kayak masih nggak yakin gitu loh. Jadi kayak yaudahlah beli ini aja. Ternyata ini warnanya masih agak gelap, cuma masih bagus. Nanti aku kasih lihat shade-nya di tangan aku. Cuma ya masih agak gelapan, cuma ini bagus kok. Terus akhirnya aku beli ini, if you know you know. Ini shade pink yang cocok di aku, buat aku ya. Mungkin ada yang lebih cocok, tapi ini yang sejauh ini paling mendekati yang sesuai keinginan aku, yang shade if you know you know ini. Dan kayaknya makeover ini belum pernah punya shade yang kayak gini gitu di lip product sebelumnya gitu. Cuma karena ini lip glaze dan memang finishnya glossy, ini cukup berat ya. Aku kurang suka sebenarnya. Yang bikin aku kurang suka tuh karena dia tuh berat pakainya. Warnanya bagus, tapi memang berat gitu. Jadi buat aku yang nggak kebiasaan pakai kayak lip gloss gitu, ini berat. Nah, kalau yang suka lip products yang ringan, kayaknya nggak akan suka yang ini. Cuma kalau yang senang finishingnya glossy, yang hydrating, ini pasti seneng banget. Dan ini warna yang aku bakal rekomen buat yang suka warna pink. Bukan makeup, tapi jelas tanpa makeup bubar. Ini dulu deh dibahas. Jadi ini Studio Tropic Dream Setter ya. Ini untuk seri spray yang memang ngasih finishing matte. Memang sih ngasih finishnya matte, cuma di aku ini finishnya masih kurang indah gitu, kurang tahan lama dibandingkan yang ini. Nanti aku bahas ini. Sementara ini botol kedua aku, dan aku suka banget. Dan ini adalah setting spray yang aku bilang cocok banget sama Two Way Cake Lux Crime. Mungkin ya karena brandnya sama, ini Lux Crime Ultimate. Cocok banget sama Two Way Cake Lux Crime. Cakep banget. Itu bikin tahan lama banget bedaknya. Dan oil controlnya juga oke. Aku masih nyari-nyari sih kayak formula lain yang maksudnya base complexion yang lain yang bisa nampol sama setting spray ini. Karena menurut aku setting spray ini udah cakep banget. Ini tuh ngesetnya tuh indah banget. Jadi tuh nggak dead matte gitu, tapi tetap ada shine-nya. Jadi tetap ada kilaunya. Jadi indah banget finishnya. Dan itu semprotannya dibandingkan yang ini lebih enak
suka banget, suka banget. Ini udah botol kedua, ya, that explains how much I love it. Disambut dengan box-box lip products aku yang jarang aku buang. Tadi semua itu adalah makeup collection yang aku punya. Ini bukan my best makeup collection ya, tapi ini kayak my current makeup collection yang aku pakai gitu sekarang. Aku masih explore juga mana produk yang bagus, dan memang ya explore berarti harus beli lagi, tapi jangan melupakan produk yang lagi sekarang dipakai, harus komit belum habisin. Jadi ya nggak bisa sering-sering bikin video kayak gini juga, tapi nanti kalau aku punya bilang habisin yang ini dan punya koleksi yang baru, aku akan bikin lagi makeup collection yang versi baru. Oke? Ya, semoga video yang menghibur. Makasih udah nonton video dari Dearly Lil. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.